warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang saya cintai, ayahanda kita Bapak Kang Suherman serta ayahanda kita Bapak Nasution serta saudara-saudara serta adik-adik dan tak lupa ibu-ibu, tak lupa ibu kita Ibu Sana yang ada di luar. Semoga Ibu Sana sehat selalu, diberi panjang umur dan juga selalu sehat di sisa-sisa usianya dan selalu bersemangat ibadah yang Ibu Sana ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, Mustafa Anas rahimahullah, tidak terasa kita sudah berada di malam yang ke-25. Tinggal beberapa hari kita akan memasuki Idul Mubarak ataupun Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini sekarang sudah malam 25. Tinggal nanti 5 hari lagi. Mudah-mudahan di Idul Fitri kita akan keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fadil akan menyampaikan yakni ya THR ya. THR bukan hanya sekedar duit ya, adik. Dek, yang 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah kanan. Kamu pengen THR? Nah, ada yang mau THR? Mau? Nah, THR dengarkan dulu ya. Sebenarnya itu bukan hanya sekedar fulus ataupun bilangnya tunjangan hari raya. Pengen mau dapat duit butuh itu, ya kan? Tapi tidak. Jadi THR, singkatannya yang lebih bagus lagi adalah T adalah taubat. Ya. Taubat. Kemudian H itu di situ adalah husnuzon. Ya. H di sini adalah husnuzon, kemudian R adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita tidak merugi baik itu di akhir Ramadan maupun di awal bulan Syawal 1445 Hijriah nanti, kita mumpung masih tinggal sedikit lagi 5 hari lagi mau Lebaran, bahwa kita memang benar-benar harus terus menerus untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan merasa dirinya itu sok suci, jangan merasa dirinya merasa aman dari dosa-dosanya, belum tentu juga. Karena kita adalah manusia yang kadang bersih, kadang juga kotor, kadang benar, kadang juga salah. Maka dari itu jangan bosan-bosan bertaubat kepada Allah meskipun sudah kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Siapa tahu ketika kita sedang berpuasa, kita sedang meminta ampunan dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan menerima taubat kita. Kemudian kita tahu-tahu sudah wafat saja dalam keadaan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu yang kita lihat di sini adalah akhir hidupnya. Apakah dia itu bertaubat ataupun dia akhir itu dia beramal soleh ataupun tidak. Oleh karenanya ada di dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa la tanqati'ut taubah, janganlah engkau memutus taubat. Yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah taala menyukai orang-orang yang suci dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Semuanya bisa. Di malam inilah setelah malam yang mulai tarawih bukan nih lihat nih. Maka kita kalau lagi bagus perlunya kalau untuk lagi sini bisa berkhusyuk kembali hati kita dengan tenang. Insya Allah kalau kita bertaubat itu dengan penuh nangis berhenti apa yang kita perbuat di masa yang lalu, maka Allah Ta'ala akan mengampuni
mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena kan sudah tahu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam karena kebaikan dan juga karena keimanannya, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu namanya taubat. Tak lupa taubat nasuha, ya, sebaik-baik dengan bertaubat. Yang kedua, yakni kita harus berhusnuzon. Berhusnuzon kepada Allah maupun juga berhusnuzon kepada manusia. Kita kadang-kadang, mohon maaf, suka menyalahkan dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya contohnya saya mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang menjadi seorang pembalap nih, contohnya nih ya. Menjadi seorang pembalap, menjadi seorang pemain bola ya tentunya nih. Tapi ya Allah berkehendak lain. Ya kan? Tidak jadi pemain sepak bola yang pertama seperti contohnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ya, itu. Tapi jangan putus asa juga terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya takdir itu kan kita kan tidak tahu. Apakah itu ya kita berusaha ya sesuai dengan kemampuan kita, apakah nanti kita bisa meraih cita-cita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi qadarullah, Allah berkehendak lain membelokkan rencana kita. Ya memang manusia itu punya rencana, tetapi Tuhan yang berhak menentukan. Yang penting kita berusaha terus-menerus, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, ya, pahala yang terbaik, serta kita juga menjaga keimanan kita dan juga tetap mengamalkan salah satu rukun iman, yaitu adalah qada dan qadar. Itu rukun iman yang keberapa? Yang keenam, ya. Terus jangan juga jangan pernah mengatakan Allah itu tidak adil. Siapa bilang Allah itu tidak adil? Karena kita aja kadang suka menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya rezeki, mau ataupun jodoh pun kita kan tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan. Jadi sekali lagi, manusia itu dituntut oleh Allah hanya berusaha dan berusaha. Tak lupa kemudian husnuzon kepada manusia. Kadang suka menilai orang lain, ya kan, menilai buruk orang lain, padahal tidak. Misalnya si Fulan dia itu orangnya tuh selama ini orangnya suka sombong, suka marah-marah, padahal kenyataannya kan tawadhu, rendah hati. Misalnya ataupun yang lain, si Ibu A dia tuh kadang suka orangnya itu galak, orangnya itu suka marah-marah, suka marah, padahal tidak, orang itu kan rendah hati kenyataannya. Ya salah sendiri ya kita menilainya, itu nggak boleh. Itu namanya bersuuzon, karena suuzon itu adalah dosa. Berprasangka itu adalah dosa. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Barang siapa yang melakukan bersuuzon, wahai orang-orang yang beriman, maka itu dosa, ya. Orang-orang yang berprasangka buruk itu adalah dosa, ya, dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, janganlah engkau menggunjing sesama dengan lain. Janganlah engkau mencari kesalahan yang lain pula. Ayuhibbu ahadukum hatta yuhibbu lahman maitan fakarihtumuhu. Apakah kamu menyukai daging manusia yang sudah mati sehingga kalian itu merasa benci, merasa jijik? Nah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapatkan rahmat. Nah, jadi yang tadinya, mohon maaf, suka bermusuh-musuhan, sekarang harus kita berteman baik dan juga kita bersahabat. Yang tadinya berpecah belah, sekarang juga jadi bersatu. Yang tadinya suka berbohong, sekarang jadi jujur. Yang tadinya, mohon maaf, suka berkelahi,
sekarang juga harus berdamai. Yang tadinya suka iri dan dengki sama orang lain, sekarang harus turut mendoakan dan juga turut bahagia. Yang tadinya mohon maaf, yang suka durhaka pada orang tua nih anak-anak, sekarang harus memaafkan kepada orang tua. Ini husnuzon yang kedua. Yang ketiga yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang hidup kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah tahu kan, ada di dalam surah Al-Maidah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah semata, itu artinya. Jadi kalau kita hidupnya itu hanya Allah semata, maka kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diawali dengan niat karena Allah, lalu kita bekerja karena Allah, maka kita akan mendapatkan hasil, mendapatkan pahala semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa karena siapa sih? Allah. Karena Allah. Kita membayar zakat karena siapa sih? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan berbuat kebaikan, menolong sesama manusia itu karena siapa? Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang lain. Kalau kita mau melakukan apapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat amalan kita menjadi sia-sia. Baik, ini saja dulu yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini, sebelumnya Pak Fakir mengucapkan mohon maaf dengan sebesar-besarnya dan sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan juga kesalahan dari tutur kata. Bila ada kata-kata yang kurang pantas ataupun yang tidak pantas dalam tutur kata maupun perbuatan. Bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Maka saya ya selama di bulan suci Ramadan, semoga puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa bertemu kembali lagi di Ramadan yang akan datang, ya, pantang, panas, busana, ya. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali nanti ya busana di bulan Ramadan yang akan datang, dan kita juga selalu saling bersilaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wa faizin. Semoga kita dalam keadaan fitrah dan memperoleh kemenangan. Wa ma'al lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.